Tapi kalau terus kondisi yang ada sekarang ini, melempar dengan batu, dengan bom, yang dibunuh kaum muslimin lebih dari itu. 1 atau 10 orang Yahudi yang terbunuh, mereka membunuh 50 kaum muslimin. Dan terus seperti itu. Ya, di sini adalah Syekh Albani dan Imam bin Bas, ya, ulama dari Saudi Arabia. Fatwa tersebut tidak mengikat, teman-teman. Ini hanyalah pandangan, dan juga fatwa adalah cara pandang para ulama untuk memberi solusi dari sebuah masalah berdasarkan ilmu yang ada pada mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Teman-teman mungkin pernah mendengar sebuah fatwa dari beberapa orang ulama seperti Syekh Albani dan Syekh Ibnu Bas, ulama Arab Saudi, yang memberi fatwa menyarankan agar warga Palestina atau Palestina itu hijrah ke negeri kaum muslimin dan agar tidak melawan Zionis Israel yang akan menimbulkan lebih parah lagi penderitaan untuk warga Palestina. Ya, mungkin fatwa ini akan sedikit kontradiktif dengan keadaan sekarang, teman-teman. Tapi seorang ahli ilmu bisa saja memberi fatwa itu berdasarkan dengan apa yang terjadi pada saat itu dan dengan pertimbangan-pertimbangan, ya, dengan dalil-dalil yang mereka pelajari. Dan saya tidak bermaksud untuk mengeluarkan video ini untuk mencela perjuangan warga Gaza atau warga Palestina. Ini hanya sebuah pemikiran, teman-teman, bahwa ada beberapa ulama yang memberi fatwa agar Palestina itu hijrah ke negeri kaum muslimin untuk menyusun kekuatan, dan masalah tanah yang diberkati itu serahkanlah kepada Allah, karena kaum muslimin saat ini dalam masa-masa yang lemah. Ya, untuk tidak memperpanjang waktu, mari kita simak fatwa dari kedua syekh tersebut, yaitu Syekh Albani dan Syekh Ibnu Bas, yang disampaikan oleh Ustaz Yazid Abdul Qadir Jawas. Mari kita simak selengkapnya. Apakah benar Syekh bin Bas dan Syekh Al-Albani memfatwakan agar rakyat Palestina berhijrah dan tidak melawan agresor Yahudi? Benar fatwa ini. Beliau, para ulama, ketika memberikan fatwa, mereka berfatwa bukan dengan hawa nafsunya, tapi dengan dalil, dengan Quran, dengan sunnah, dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah, para sahabatnya. Ketika para ulama ini memberikan fatwa untuk hijrah, fatwa ini benar, karena kondisi orang-orang Palestina kondisi lemah, mustadhafin, dan mereka tidak bisa menegakkan agamanya, tidak bisa belajar, tidak bisa mengamalkan amal dengan benar, tidak bisa bermuamalah dengan benar, ditekan oleh orang Yahudi. Kehidupan mereka, kehidupan yang semuanya serba dihantui dengan berbagai macam ketakutan. Nah, kondisi yang seperti ini nggak bisa mereka melaksanakan jihad, nggak bisa juga mereka belajar agama yang benar. Nah, para ulama mengatakan harus hijrah dari negeri ini ke negeri Islam, hijrah, mempersiapkan kekuatan. Adapun soal tanah, soal Masjid Al-Aqsa, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Serahkan kepada Allah. Jadi kita lihat sekarang, ya, kita kembali pada zaman Rasulullah, sebelum Rasulullah lahir. Abdul Muttalib, ketika Abraha akan menyerang Ka'bah, Abdul Muttalib masih kafir dia, dan mati dalam keadaan kafir. Abdul Muttalib, kata Abdul Muttalib, kita singkirkan. Ketika Abraha mengambil kambing-kambingnya itu, kambingnya Abdul Muttalib, kembalikan kambing saya. Kata Abraha, kok kamu minta kambing? Yang saya akan serang Ka'bah. Ya, kalau kambing itu milik saya, tapi kalau Ka'bah milik Allah. Maka menyingkir mereka semuanya. Ketika Abraha sudah mendekat, ditolong oleh Allah SWT, dikirimkan tayran ababil. Hancur mereka semuanya. Nah, sekarang orang-orang Palestina hijrah, tinggalkan Masjid Al-Aqsa, Allah yang akan bela.
mempersiapkan kekuatan. Sekarang ini terus dibunuh kaum muslimin, dan para ulama yang mengatakan harus tetap bertahan, mereka tidak ikut berjuang di sini. Yang mengatakan harus bertahan, mereka tidak ikut berjuang, tidak merasakan bagaimana susahnya orang-orang Palestina, sedihnya mereka, sulitnya mereka di Palestina ini luar biasa. Hatta muamalah mereka juga terjepit habis, muamalahnya mereka, sampai mereka jual juga apa saja, sampai salib pun mereka jual, dan masih banyak lagi yang lain. Ketika saya tanya, kenapa salib ini dijual oleh kamu? Kenapa salib ini dijual? Ini nggak boleh. Ibadah-ibadah orang-orang Yahudi, patung-patung nggak boleh dijual. Kata mereka apa jawabnya? Saya melakukan ini karena inilah yang saya diperintahkan oleh orang penguasa Yahudi memerintahkan. Saya nggak punya kemampuan. Ini orang Islam, saya tanya langsung pada mereka di Palestina, nggak bisa. Ini yang saya harus lakukan seperti ini. Masjid Al-Aqsa juga sepi dari kaum muslimin. Perempuan-perempuan yang berpakaian telanjang banyak sekali, dan banyak lagi kesyirikan, bid'ah dan yang lain yang mereka lakukan. Caranya gimana? Mereka harus hijrah dulu. Jadi fatwanya para ulama ini benar, hijrah dulu sebagaimana Rasulullah. Sekarang kita lihat Palestina dengan Mekah. Rasulullah, ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, kata Rasulullah kepada Mekah, wahai Mekah, engkau adalah kota yang paling aku cintai. Kalau seandainya kaumku tidak mengusir aku tidak akan pindah dari kota ini. Tapi Rasulullah hijrah karena Allah memerintahkan untuk hijrah. Begitu juga tentang Palestina, kota suci. Artinya masjid yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, masjidnya yang disunahkan untuk kita sholat di sana, termasuk masjid yang mulia, tapi bukan termasuk haram, bukan termasuk, saya tadi keliru, bukan kota suci. Yang dikatakan kota suci dua, artinya yang dikatakan haram Mekah dan Madinah. Adapun Palestina tidak termasuk haram. Makanya tinggalkan hijrah, kemudian memberikan kekuatan bersama kaum muslimin, baru kembali lagi. Tapi kalau terus kondisi yang ada sekarang ini, melempar dengan batu, dengan bom, yang dibunuh kaum muslimin lebih dari itu. 1 atau 10 orang Yahudi yang terbunuh, mereka membunuh 50 kaum muslimin. Dan terus seperti itu. Ya, itulah teman-teman fatwa dari para ahli ilmu. Ya, di sini adalah Syalbani dan Imam bin Bas, ya, ulama dari Saudi Arabia. Fatwa tersebut tidak mengikat, teman-teman. Ini hanyalah pandangan, dan juga fatwa adalah cara pandang para ulama untuk memberi solusi dari sebuah masalah berdasarkan ilmu yang ada pada mereka. Jadi kita tidak bisa menghakimi, karena ini adalah hak dari seorang ahli ilmu yang memberi pandangan terhadap suatu perkara, dan jangan mendebatnya. Ini adalah hak mereka, karena jika mereka memberi fatwa itu salah, pasti akan mendapatkan satu kebaikan, dan jika benar mendapatkan 2 kebaikan, seperti itu. Ya, terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.